Ya, Anda kembali bersama kami di Line Talk Film Warisan Budaya Bangsa. Kita masih akan melanjutkan perbincangan. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di nomor telepon yang sudah terlihat di layar kaca Anda. Kemudian bisa juga memberikan masukan untuk film-film di Indonesia, begitu ya. Ataupun juga mungkin ucapan apresiasi semacam itu. Ya, kita kembali ke Mas Ari ya. Mas Ari, kalau tadi sudah sempat disinggung oleh Liza terkait dengan restorasi atau pembuatan film yang pernah sukses di masa lalu kemudian dibuat ulang di masa sekarang. Iya, seperti itu. Apakah kemudian Anda melihatnya seperti apa? Ini kan seperti kayak mungkin kalau cerita-cerita Tiga Darah dan lain-lain itu kisah percintaan, tapi kan kita juga tahu ada beberapa film yang mengangkat tokoh tertentu yang mungkin di masa lalu orang tidak sebagian besar mengenal dia, tapi di masa sekarang saat film itu kemudian dibuat, orang lalu kemudian menyadari, oh ini loh kita punya tokoh ini yang ternyata kita selama ini tidak atau mengabaikan dia gitu. Ada banyak lah ya. Ini juga sangat bagus untuk sebenarnya mengingatkan kita pada masa sejarah dulu begitu ya. Apakah kemudian Bekraf melihat ada peluang juga untuk kedepannya untuk tokoh-tokoh lain kemudian dibuatkan filmnya seperti itu? Iya. Jadi kan sebenarnya memang ini kan kita berangkat kalau film itu kan dari ide gitu ya. Nah selama ini mungkin ide cerita yang sudah terjadi di film kita ya mungkin udah tahu horor yang influensi segala itu pernah ada zamannya juga sih. Ada percintaan segala macam. Nah, cuma mungkin ketika ada satu ide di mana menampilkan tokoh masa lalu yang kemudian ternyata bisa kita ambil hikmahnya, ambil teladannya gitu ya. Nah ini kan jadi satu ide tersendiri gitu. Terlepas dari apakah nantinya ini akan komersil atau tidak segala macam, ya memang ini bagus sekali sebagai sebuah ide untuk diangkat yang mungkin ketika dibandingkan dengan perkembangan masa lalu ini anti mainstream kan? Betul. Anti mainstream gitu. Nah ternyata alhamdulillah perkembangannya orang-orang melihat ini satu genre yang bagus, ide yang bagus gitu ketika mengangkat tokoh-tokoh tersebut. Dan saya pikir memang ya begitulah orang film harusnya gitu. Selalu mencari ide-ide baru yang kreatif dan berbeda seharusnya dengan apa yang sudah terjadi masa lalu. Dan untuk sekarang ini saya lihat trennya memang mengangkat tokoh-tokoh tersebut gitu yang kita bisa teladani. Ya kalau kita lihat memang trennya sekarang sudah berubah ya. Dulu kita lihat ada horor dan kemudian muncul beberapa percintaan dan sekarang akhirnya tokoh-tokoh yang memang dianggap teladan tadi akhirnya muncul dan ini bisakah menarik kalau kita lihat menarik perhatian dari investor luar juga untuk membuat apapun memberikan investasi kepada perfilman Indonesia, tidak menutup kemungkinan seperti itu kan Mas Andi? Iya, kalau saya lihat investor pasti akan selalu melihat secara rasional dan realistis gitu ya. Ketika dia lihat ternyata oh pada sebelum-belumnya ini sudah ada beberapa film yang bertema tadi, tokoh-tokoh tadi ternyata mencetak cukup nilai komersil yang tinggi gitu. Nah tentu dia akan berpikir wah ini pasti akan bisa menghasilkan yang seperti itu gitu. Ketika misalnya dari segi kualitas, pemilihan tokoh, promosinya nanti diperlakukan sama dengan yang sudah terjadi gitu. Nah, pasti saya berpikir mereka akan berpikir seperti itu juga gitu. Oke, berarti mereka lebih kepada kemudian bagaimana film ini bisa menghasilkan lebih banyak profit ya. Oke. Nah, berbicara tentang film Indonesia ini kita juga masih tidak lepas dari yang namanya pembajakan gitu ya Eliza ya. Betul. Itu sepertinya semakin berkembang film kita, pembajakan juga kayaknya masih ada. Masih juga apalagi, gitu, Pak. Iya, apalagi karena kalau kita lihat film ini seperti kita tahu kemarin adalah kasus terbaru terkait dengan Warkop DKI Reborn yang Part 1. Jadi juga ada juga baru keluar filmnya muncul juga pembajakan ini. Pembajakan ini kan begitu merugikan tentunya bagi perfilman Indonesia. Bahkan ada perusahaan juga sampai merugi 4 sampai 43 miliar gitu Pak. Itu bukan suatu hal yang kemudian mereka harapkan begitu Pak Yan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, Pak Yan. Oh saya. Pembajakan memang hal yang sangat terlarang ya, dan itu membuat nama Indonesia tercoreng di dunia internasional ya. Pembajakan itu banyak yang dilakukan di dalam bioskop ya. Karena sekarang alat gawai HP saja sudah demikian canggih ya. Jika ada penonton yang nakal ya, datang ke bioskop dia nonton diam-diam dia nyalain HP ya. Nah, itu kita perlu kewaspadaan dari pihak security bioskop untuk menjaga keamanan. Tapi artinya mental kita juga sebenarnya masih belum menghargai film Indonesia yang merupakan karya anak bangsa sendiri ya Pak ya. Sepertinya banyak anak muda yang iseng ya. Dia wah saya sudah nonton film ini, dia ambil gambar cuma satu adegan ya, tapi itu menjadi spoiler karena dia langsung dimasukkan di YouTube atau di mana ya ini spoiler. Itu yang anak-anak muda yang iseng ya. Tapi memang ada yang memang kaki tangan mafia pembajak ya, yang memang
mengambil film seutuhnya, lalu diedarkan dengan harga sangat murah, mungkin di bawah Rp5.000 per keping. Ya enggak, itu sangat merusak baik perfilman nasional maupun yang pembuat DVD resmi seperti Distawa. Ya. Sekarang semuanya udah banyak yang tutup. Banyak toko-toko yang penjual video original tutup. Ya, karena pembajakan ini ya. Karena pembajakan, harga yang resmi mungkin paling murah 20.000, ya 29 ya. Lalu yang DVD, belum yang Blu-ray di atas 50 sampai 100 ya. Tetapi pembajakan bisa didapat dengan mudah di lapak-lapak kaki lima dengan harganya 5.000 sampai 6.000. Iya. Dan gambarnya bagus. Ini bagaimana Mas Ari sejauh ini? Iya, jadi kami sudah, jadi kan di Badan Ekonomi Kreatif itu punya Satgas Anti Pembajakan. Jadi kita memang memantau, mendampingi teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang karyanya dibajak, termasuk memonitor. Nah selama ini kemarin, pada saat kasus kemarin, waktu Warkop kita juga dapat laporan dan beberapa film-film yang lain gitu. Dan ternyata memang seperti yang dikatakan Pak Ian, dengan adanya gawai yang udah canggih sekarang ini gitu ya, anak-anak muda gitu dengan mudahnya merekam dan kemudian menyebarluaskan lewat apps, sosial media seperti itu gitu. Dan kalau yang kami temukan di lapangan rata-rata mereka iseng. Yang mereka lakukan iseng gitu. Jadi menurut mereka itu keren karena teman-temannya memuji gitu. Wah, terima kasih ya, saya sudah diinikan gini. Oh, memuji segala macam. Dan ketika kita coba kami di Satgas itu kita coba kasih dia warning lewat sosial media yang ada. Kita warning semua. Dan beberapa sekitar 50-60% mengaku gitu, oh mohon maaf saya nggak tahu ini ternyata melanggar hukum, melanggar haki, ini pembajakan, oke saya akan segera hapus. Jadi mereka ternyata memang pertama iseng, kedua nggak ngerti itu tadi ternyata merugikan sekali kayak begitu. Berarti masih butuh sosialisasi. Iya betul. Ya memang akhirnya kita PR terbesar kita memang masalah sosialisasi. Tapi apakah memang harus ada juga sanksi ya? Memang kadang orang yang hanya bisa dikatakan mungkin berpura-pura ya tidak tahu padahal mungkin mereka tahu. Nah ini mungkin harus adakah sanksi, paling tidak dia juga jelas sehingga akhirnya ketika dia menerima sanksi itu dia akan bercerita kepada teman-temannya jangan melakukan hal itu karena adanya sanksi. Ini apakah ada hal seperti itu Mas Ari? Iya, kalau di Undang-Undang Cipta sendiri sebenarnya ada sanksi, tapi untuk yang kepentingan komersil. Artinya ketika dia melakukan hal itu, dia didistribusikan dan dia dapat keuntungan komersil. Tapi kebanyakan ini kan iseng sebenarnya. Jadi gara-gara iseng tapi tetap merugikan gitu. Nah kemarin kalau nggak salah nih ada yang melakukan itu terhadap Warkop, film Warkop, tertangkap orangnya dan disuruh minta maaf di depan umum gitu. Jadi memang mungkin sanksi sosial. Lebih kepada sanksi sosial seperti itu. Kalau pidana harus ada keuntungan komersil yang dia dapat. Baru dia bisa dikenakan pidana. Tapi kalau tanpa keuntungan pidana gitu ya, tapi dia sudah merugikan, ya paling mungkin adalah dituntut perdata kalau mau. Perdata itu minta ganti rugi, bukannya di penjara, bukan gitu. Nah, bagaimana Anda melihat kemudian tadi Pak Ian sempat singgungnya itu dijual di toko-toko atau pusat perbelanjaan untuk masyarakat menengah ke bawah begitu, itu kan sudah sangat obvious, sangat jelas begitu dia menjual bajakan gitu. Betul. Nah, memang ini ada dua hal nih. Penjualannya ada yang dilakukan di mall, ada yang dilakukan di lapak-lapak yang pinggir jalan gitu. Nah, untuk di mall sebenarnya kita bisa dan sedang kami akan coba lakukan koordinasi dengan pengelola mallnya. Karena pengelola mall sendiri menurut Undang-Undang Cipta memang harus membersihkan mallnya dari hal seperti itu. Kalau enggak dia akan kena sanksi pidana, denda. Kena denda gitu ya. Nah, itu akan kami sosialisasikan sehingga mudah-mudahan tahun depan ini itu bisa kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus sehingga bisa bersih nih mall nih. Nah, sedangkan yang lapak-lapak di pinggir jalan ini kan kalau jatuhnya sebenarnya adalah masalah ketertiban umum. Karena bagaimanapun juga mereka pasti jualan di tempat-tempat terlarang gitu. Oleh karena itu, strateginya adalah kami akan bekerjasama dengan Pemda untuk itu. Sehingga Pemda ini menurunkan mungkin Satpol PP-nya untuk mengatasi hal itu dengan alasan ketertiban umum. Karena kalau misalnya memang mereka misalnya kita sanksi pidana lewat polisi segala macam, itu prosesnya lama, kemudian nanti juga yang terkena palingan yang kecil-kecil aja ini gitu. Karena kalau kami sih lebih bagus nanti kita akan ngelihat mana yang sebenarnya yang ininya nih, yang paling bandarnya nih, produsen besarnya, bukan yang retail-retail yang kecil-kecil ini. Kalau retail kecil ini kami lebih ke administratif, artinya ya kita bersihkan aja gitu, secara administratif, bukan dipidana. Tapi nanti yang gede-gedenya inilah
yang akan kami coba cari tahu gitu. Oke, nah itu kan yang berbentuk CD ataupun DVD ataupun Blu-ray seperti itu. Nah kalau yang berbentuk langsung dimasukkan ke media sosial nih, ini sekarang kan banyak sekali yang mengeluarkan seperti itu, streaming langsung. Nah ini gimana untuk hal yang pengawasannya? Jadi pada tahun 2015 kemarin, kami sudah bekerja sama DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu untuk memblokir beberapa situs-situs yang memang menyajikan konten-konten ilegal di bidang film dan musik. Jadi ada 22 situs ilegal di bidang musik, 22 situs ilegal di bidang film. Kita sudah lakukan kerjasama itu untuk memblokir, gitu. Walaupun mereka kemudian ada lagi, muncul lagi segala macam gitu, muncul lagi, kita blokir lagi terus-menerus. Karena memang yang coba kita lakukan itu adalah agar mereka tidak mendapat traffic tinggi lagi. Kalau mereka dapat traffic tinggi, mereka bisa jualan iklan. Dengan kita hajar terus mereka, walaupun mereka muncul lagi, trafficnya tidak akan tinggi lagi. Sehingga lambat laun kita harapkan nggak dapat iklan lagi dan akhirnya tutup sendiri gitu. Memang itu yang perlu kita lakukan gitu. Berarti pengawasannya memang harus sangat jeli, sangat ketat begitu ya Pak? Betul. Mas, sulit nggak sih sebenarnya memberantas yang namanya pembajakan? Pembajakan jadi karena 3 hal di seluruh dunia udah pada ngerti semua. Satu, masalah harga. Kedua, masalah distribusi yang tidak merata, karena kadang-kadang di Papua, teman-teman kita di Papua untuk mendapatkan yang original itu agak susah gitu, jadi nyarinya bajakan gitu. Nah, dan yang ketiga, kesadaran akan menghargai karya orisinil, karena memang ternyata sudah produksi barang bajakan atau konsumsi barang itu udah menjadi kecanduan kayaknya. Nah, jadi kalau soal harga kita masih bisa compete lah. Nanti ada teman-teman yang coba menjual yang original harganya yang terjangkau. Distribusi juga dengan adanya streaming segala macam itu udah bisa kita atasi gitu. Cuma memang kesadaran ini yang jadi PR luar biasa gitu untuk menyadarkan orang-orang supaya menghargai karya orisinil dan tidak membeli bajakan. Seperti itu. Sepertinya memang masyarakat juga perlu lebih banyak sosialisasi lagi yang diberikan begitu ya, agar mereka lebih cepat, lebih mengetahui sebenarnya membuat film itu membutuhkan biaya berapa yang besar juga ya. Kemudian hanya membeli DVD atau CD bajakan begitu ya. Ini caranya sebenarnya dengan membeli yang original ataupun yang asli, itu tandanya menghargai tentunya film Indonesia. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan film adalah warisan budaya bangsa, dan kami akan kembali usai jeda.